Shalom. Loh, nggak ada yang jawab. Shalom. Bapak Ibu Saudara, waktu datang tadi di depan senyum-senyum ngobrol sama kanan kiri ya, Happy New Year gitu kan. Lalu puji-pujian, tepuk tangan, angkat tangan, bersorak-sorai. Pas khotbah kok, shalom. Loh kok, padahal khotbah itu di ujungnya loh ya, maksudnya di puncaknya gitu ya. Loh kok malah lemes gitu. Udah lemes, tadi tengah-tengah mulai agak ngantuk gitu ya. Padahal firman Tuhan itu kan di puncaknya gitu ya. Kok malah jadi lemes? Apa udah kecapean nyanyi tadi? Apa dibalik aja Pak? Dibalik Pak Gem ya? Khotbah dulu, baru nyanyi gitu ya. Haleluya. Semua pasti sudah sarapan, amin? Ya, pasti ada yang belum juga sih. Saya juga belum sarapan. Kalau mau sarapan bareng-bareng, ada bakso di depan. Bapak Ibu Saudara, hari ini cek. Hari ini Pak Gembala memberikan kepada saya tema Walking with Jesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pernah enggak menjalani sebuah perjalanan yang jauh bersama dengan seseorang? Pernah enggak? Pasti pernah dong. Nah, biasanya kalau kita berjalan dalam sebuah perjalanan, entah itu naik mobil, entah itu naik bus, entah naik kereta, atau berjalan kaki, suasananya akan tergantung dengan siapa kita berjalan. Betul nggak? Kalau sama teman yang sefrekuensi gitu ya, yang bisa ngobrol enak, bercanda-bercanda, pasti seru ya, asik gitu kan. Nah sebaliknya, pernah nggak berjalan dengan orang yang kita nggak cocok gitu? Bukan cocok ya, mungkin sama bos misalnya. Jalan sama big boss yang terkenal galak dan suka potong gaji. Wah, pasti nggak enak ngomongnya ya. Kalau ketawa pun ketawa korporat, tahu ketawa korporat. Ketawa pura-pura gitu ya, nggak lucu cuman ketawa korporat ya. Ketawa basa-basi gitu ya. Pernah pasti ya, atau jangan bos lah, mungkin banyak yang kerja sendiri. Sama mertua, terus galak lagi mertuanya. Pasti nggak enak ngomongnya. Pasti perjalanannya jadi tidak menyenangkan. Mungkin banyak diemnya. Mungkin saudara pura-pura tidur supaya nggak diajak ngomong gitu ya. Kenapa? Karena nggak cocok dengan siapa kita berjalan. Nah kalau saudara berjalan dengan Tuhan Yesus, cocok nggak? Kata saudara, hari ini, besok-besok belum tentu loh. Enggak lah ya, kita semua jemaat GBO sana pasti cocok berjalan dengan Tuhan Yesus. Amin. Lu yang amin enggak banyak. Nah, kita mau belajar hari ini tentang berjalan bersama dengan Yesus dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Tentang apa itu? Tentang kisah dua orang murid yang hendak pulang dari Yerusalem ke Emmaus. Tahu kisah ini? Ada yang tahu, ada yang lupa, ada yang belum pernah tahu sama sekali. Tidak apa-apa ya, kita belajar hari ini. Kita baca yuk, Lukas 24 ayat 13 sampai 14. Ini, kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 7 mil itu kira-kira 11 kilometer. Lumayan ya, lumayan. Kalau mau tahu jauh apa enggak, capek apa enggak, jalan 11 kilometer, tanya sama Leni, Ferdi, Lea yang suka maraton 10K, 10K. Loh, iya mereka suka lari itu. Ada ininya, apa namanya? Ada fotonya medali. Entah medali siapa, cuma ada foto medalinya. Jadi mereka, dua murid ini sedang dalam perjalanan pulang ke kampung mereka di Emmaus. 11 kilometer. Dan mereka bercakap-cakap. Kira-kira apa yang sedang mereka percakapkan? Latar belakang kisah ini sebelumnya adalah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, dan kuburnya kosong. Itu latar belakang kisah ini.
Jadi mereka berdua ini sambil berjalan tuh mereka dengan sedih, dengan bingung. Kok Tuhan mati? Kok Tuhan mati? Kok pengharapan kita satu-satunya mati? Dan mereka benar-benar saksi mata Bapak Ibu. Salah satu dari murid itu namanya Kleopas. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu lah ya. Istri Kleopas itu saksi mata yang ada di dekat salib Yesus. Ini ayatnya. Yohanes 19. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, Maria, saudara ibunya. Lalu ada lagi Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ini istri Kleopas ada di sana. Dan kalau istrinya ada, suaminya juga ada harusnya ya. Mungkin agak jauh. Mereka menyaksikan bahwa pengharapan mereka satu-satunya disalib, menderita. Mungkin juga mereka berharap, ayo Tuhan, turun dong dari salib. Lepaskan semua, tunjukkan kekuasaanmu. Enggak tuh, disalib sampai mati. Jadi mereka berjalan pulang sambil sedih, galau. Pengharapannya hilang. Tuhan sudah mati. Bisa bayangin kesedihan mereka? Bahwa satu-satunya pengharapan mereka sudah tidak ada lagi. Dan tidak berhenti di sana, kesedihan mereka, kegalauan mereka menjadi sebuah kebingungan. Kenapa? Karena ada berita dari para wanita yang datang ke makam Yesus. Makamnya kosong. Gak ada jenazah Yesus sana. Malah ada malaikat yang bilang, Yesus hidup. Tambah bingung ini. Mereka bingung, jadi yang benar yang mana? Tuhan mati atau hidup? Kalau mereka zaman ini, mereka akan bilang gini, kayak mana? Gitu ya. Kayak mana? Yang benar yang mana? Gitu loh. Mereka melihat Tuhan mati, disalib, diturunkan oleh Yusuf Arimatea, dimakamkan. Mereka lihat sendiri. Tapi kok dengar kabar, kuburnya kosong. Ini kayak mana? Mana yang benar? Mati atau hidup? Gitu kira-kira percakapan mereka dan mereka berangkat pulang ke Emmaus. Ayat 15, next slide. Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Tuhan diundang gak sama mereka? Enggak. Tuhan datang sendiri mendekati mereka. Lalu apa? Berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan itu otomatis nemenin kita, saudara. Tidak usah diminta, Tuhan pasti sertai kita. Amin. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan. Dihalangi, gak kenal siapa ini. Mereka cuma tahu ini orang siapa, gak kenal, orang asing. Saat mereka sedang galau, sedang bingung, Tuhan datang berjalan bersama dengan mereka. Jadi kalau saudara hari ini sedang galau akut, tahu galau banget. Lalu merasa Tuhan mana ya? Tuhan datang loh. Berjalan bersama dengan kita. Siapa di sini yang yakin bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan saudara? Angkat tangannya. Amin. Amin. Yakin? Yakin. Pasti bilang yakin. Di gereja soalnya. Tapi pernah gak ngalami masa-masa saudara merasakan Tuhan gak ada? Tuhan kayak gak sertai. Seperti dibiarkan terpuruk sendiri. Dibiarkan bergumul sendiri. Dibiarkan menangis darah sendiri. Tuhan mana? Tuhan kok gak tolong? Tuhan kok gak ada? Pernah? Pernah saat susah. Pasti pernah merasakan itu. Saat punya sakit yang lama gitu ya. Kok gak sembuh-sembuh. Saat punya pergumulan yang lama. Kok gak kelar-kelar. Pasti merasa Tuhan kok gak ada. Tuhan kok gak hadir. Ada lagi masa di mana kita lupa akan Tuhan hadir. Kapan? Saat senang. Kadang-kadang saat senang juga lupa loh Tuhan itu ada. Kemarin yang liburan ke Bali, pagi baca kitab Pak. Lupa biasanya.
Oh saudara enggak, yang ke Bali semua baca semua Alkitabnya. Karena ada Pak Pendeta Yahya yang ngingetin. Saat teduh gitu ya. Tapi biasanya orang di luar Hosana, kalau liburan ke luar negeri gitu ke Eropa, lupa pagi baca Alkitab, udah ingat, udah seneng soalnya ya. Apalagi sama tour guide-nya dibilang, ayo cepetan kita nih jauh nih, itemnya kemana-mana nih ya, ayo bangun. Nggak sempat baca Alkitab, nggak sempat berdoa, nggak sempat teduh. Jadi saat susah maupun senang, kita seringkali melupakan kalau Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Saudara, Tuhan itu selalu bersama dengan kita, tapi kita yang seringkali tidak merasakan Dia hadir. Jadi kalau engkau kalau engkau merasa Tuhan nggak ada, Tuhan bukan nggak ada. Tuhan bersama dengan kita, cuman kita nggak ngerasain kehadirannya. Saat saya berdiri di sini, semua pasti tahu saya ada ya. Iya dong, saudara lihat saya kan, saya hadir. Tapi saya kan nggak bisa lihat wajah semua saudara. Ada beberapa wajah yang nggak kelihatan, pakai masker pula. Kadang saya nggak tahu saudara hadir. Beberapa kali saya ketemu seseorang, saya bilang, kemana aja datang ke gereja? Ada saya. Minggu lalu saya ke gereja. Masa? Iya. Kok saya nggak lihat? Kan korden di atas. Oh iya, saya lantai 2, nggak kelihatan. Atau mungkin dia bilang, ada kok saya minggu lalu. Kan korden yang khotbah. Oh iya ya. Saya nggak lihat saudara. Saya rasa saudara nggak hadir. Tapi saudara hadir nggak? Hadir. Cuman saya nggak lihat aja. Tadi pagi saya datang, lihat Keli. Bro, gitu. Saya nggak lihat ada Bro Wuri di samping sini. Saya pikir siapa ya? Pokoknya saya, pas saya jalan lagi ke bawah, saya lihat, ada Bro Wuri. Naik lagi, bro, sorry gak kelihatan. Gak kelihatan. Dan Tuhan memang gak kelihatan. Bisa dilihat kalau Tuhan mau. Tapi seringkali kalau kita gak merasakan Tuhan hadir, gak rasa nih, mana Tuhan? Bukan berarti dia gak hadir. Kita aja yang gak ngerasain. Kita aja yang gak lihat, kita aja yang gak tahu. Amin. Karena itu kita perlu belajar untuk merasakan kehadiran Tuhan senantiasa. Mau belajar hari ini? Merasakan bahwa Tuhan selalu hadir baik dalam susah maupun dalam senang. Caranya gini Bapak Ibu. Ini kalau cara saya. Bapak Ibu ada yang pernah hubungan jarak jauh? LDR? Long distance relationship? Enggak pernah ya, semua dapatnya pasangannya Jakarta semua ya, atau dekat-dekat semua ya. Saya pernah 2 kali LDR. Yang pertama tahun 90-an saya LDR dengan seseorang yang dia pindah ke luar negeri. Jauh. Zaman itu tahun 90-an itu enggak ada kayak sekarang bisa video call gitu ya. Bisa pakai WA teleponnya, enggak ada. Zaman itu pakai wartel dan mahalnya minta ampun karena luar negeri. Sampai akhirnya ada yang namanya MIRC. Tahu nggak Bapak Ibu? Itu buat chatting zaman dulu. Terus ada VoIP, Voice over Internet Protocol. Cuma jelek banget. Wah, gak ada yang tahu ya? Saya tua banget di sini ya. Itu tahun 90-an tuh, MIRC itu buat chatting, ketika pakai PC, pakai laptop ya. Terus VoIP itu ngobrol, tapi juga pakai PC. Ada mic-nya gitu, kita pakai headset. Nggak kayak sekarang, jadul banget lah pokoknya. Zaman itu kalau mau connect internet, bunyi modemnya. Nenong gitu ya. Nah Leni seumur sama saya berarti dia tahu tuh. Ngalami modem yang bunyi itu. Nah zaman itu mahal sekali. Susah untuk berhubungan dengan yang di luar negeri itu. Akhirnya awal-awal masih sering chattingan, VoIP, lama-lama berkurang. Kalau dulu mungkin seminggu 3 kali jadi seminggu sekali. Sebulan 2 kali, sebulan sekali. Hari jarang kontak. Lama-lama dia punya pacar lain. Putus akhirnya saudara. Makanya waktu saya kedua kali LDR, untungnya bukan luar negeri, di Jakarta LDR-nya. Saya pepet terus tuh. Hampir tiap malam saya telepon. Kenapa? Karena wartel murahnya jam 12 malam diskonnya. Jadi tiap malam tungguin ya. Telepon ke Sani waktu itu ya. Ke Sani teleponnya.
telepon. Dulu WA nggak ada, SMS. Dan dulu SMS berbayar saudara. No penggo. Sekali kirim. 250 untuk 160 karakter. Jadi kalau ngomong panjang itu bisa goceng tuh. Sehari bisa berapa itu, bisa mahal. SMS-an itu. Tapi gak apa-apa, saya pepet terus. Saya SMS terus, saya telepon terus. Gak apa-apa, supaya dia sadar bahwa aku ada di sini menunggumu. Supaya dia sadar bahwa hadirat saya ada. Saya hadir, saya ini ada, saya eksis. Dijaga terus konektivitasnya. Sama Tuhan pun sama. Kalau saudara nggak jaga hubunganmu dengan Tuhan, kalau saudara jarang-jarang connect sama Tuhan, ya gimana saudara mau rasakan dia ada? Gimana saudara mau rasakan dia hadir? Harus sering connect dengan Tuhan. Harus sering connect dengan Tuhan. Gimana terhubung dengan Tuhan? Ya ngobrol sama Tuhan. Untuk hal-hal kecil sekalipun, ngobrol sama Tuhan. Kemarin saya kan gak kemana-mana liburan ya. Tahun baru saya kemarin sakit flu, jadi gak kemana-mana. Jadi gimana tahun baruannya? Di rumah, meriang. Gak kemana-mana ya, karena flu. Pas tanggal 1 atau tanggal 2, itu si anak saya yang kecil, jalan-jalan dong. Ya udah, saya udah agak mendingan, kita jalan-jalan ke PIK. Tahu PIK waktu tahun baru? Ramenya luar biasa ya. Karena banyak orang-orang yang gak kemana-mana, ke PIK perginya. Nah, saudara tahu ke tempat yang ramai itu cari parkir susah kan? Saya ngobrol, saya gak bilang doa lah. Saya ngobrol, Tuhan kalau boleh parkirnya dapat yang dekat. Ya kalau boleh. Kalau nggak boleh, ya jauh juga nggak apa-apa sih. Dapat saudara. Bukan paling dekat, tapi agak jauh. Jadi kalau berdoa itu ngobrol tuh hal-hal yang kecil. Nggak perlu doa yang, Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu. Kami berdoa buat bangsa-bangsa. Ya itu doa juga, syafaat ya. Tapi membangun hubungan dengan Tuhan, itu ngobrol tentang hal-hal kecil. Nggak apa-apa. Tentang parkir. Kalau yang masih single, tentang cewek cakep, Tuhan. Cakep banget dia Tuhan. Ya. Atau lihat handphone bagus. Oh Tuhan handphonenya bagus banget ini. Enggak apa-apa. Ngobrol sama Tuhan. Itu terhubung. Jadi engkau akan tahu bahwa Tuhan ada. Tapi kalau ngomong ya pelan-pelan atau dalam hati ya. Kalau ngomong diangkut Tuhan. Orang bingung ntar. Wah dia ngomong sama siapa ini? Nanti saudara dibawa ke rumah sakit ya. Gangguan. Terhubung. Saya nggak tahu saudara gimana. Kalau saudara bilang saya berdoa 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi di sela-sela itu ngobrol nggak sama Tuhan? Kesal sama suamimu, ngobrol nggak sama Tuhan? Tuhan aku kesal sama suamiku Tuhan. Kesal sama istrimu, ngomong dong sama Tuhan. Tuhan istriku tuh gini ya Tuhan. Jangan bilang pengalaman ya. Ada istriku loh di sini. Oh nggak ada dia ya. Nggak apa-apa kita ngomong aja. Kesel sama anaknya. Tuhan anakku ngeselin Tuhan. Kesel sama bapak ibunya. Tuhan bapak ibuku ngeselin Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Itu membuat sebuah koneksi dengan Tuhan. Dan seringkali Tuhan jawab loh. Ya Tuhan nggak jawab dengan Denny gitu enggak. Tuhan jawab dengan sebuah pengertian dalam hati. Pengertian dalam pikiran. Gini loh. Saudara mau rasakan Tuhan hadir selalu? Amin. Bangun hubungan dengan dia. Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Maka aku akan tahu bahwa iya ya Tuhan gak pernah tinggalin aku. Dan kalau engkau tahu bahwa Tuhan gak pernah tinggalin engkau. Mau bikin dosa pun engkau takut saudara. Lu ada Tuhan. Ada Tuhan. Mau korupsi engkau takut saudara. Ada Tuhan loh. Gimana? Mau nonton film porno engkau takut saudara. Ada Tuhan loh. Takut. Ada Tuhan soalnya. Bukan takut ya, segen. Ada Tuhan kok mau korupsi. Mau apa. Terhubung dengan Tuhan. Amin. Ayat 17. Wih, saya tinggal 13 menit. Ayat 17.
Yesus, saat Tuhan datang ke mereka kan, lalu Tuhan berkata gini, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dalam terjemahan yang lain dikatakan mukanya sedih. Jadi mereka benar-benar sedih akan kematian Tuhan dan bingung juga. Dan Tuhan bertanya, saat Tuhan berjalan bersama dengan mereka, Tuhan gak diam-diam aja. Tapi Tuhan bertanya. Jadi saat Tuhan berjalan bersama dengan kita, dia gak pernah berdiam diri. Amin. Dia peduli. Dia tahu kesedihan kita, dia tahu kegalauan kita, kelemahan kita, kelelahan jasmani, lelah rohani, keputusasaan, kekecewaan, amarah kita, dia tahu. Bahkan dalam kejatuhan kita dalam dosa, dia tahu dan dia selalu peduli. Saudara, enggak pernah ada ceritanya engkau dibiarkan berjalan sendiri. Amin. Kita baca Yesaya 46 ayat 4. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini janji Tuhan buat kita semua. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Tuhan selalu bersama kita, cuma kita yang kadang-kadang gak merasakan kehadirannya. Jadi mari bangun hubungan dengan Tuhan. Terkonek terus gitu ya. Nah ayat 18-24 terlalu panjang untuk dibaca. Saya cerita aja ya. Nah karena Tuhan bertanya, apa yang sedang kamu percakapan? Lalu si Kleopas dan temannya pun bercerita bahwa ada seorang bernama Yesus dari Nazaret. Dan kepada dia kami berharap. Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang Romawi. Membuat Israel menjadi kerajaan yang berjaya seperti zaman Daud. Gitu kira-kira ya. Tapi Pak, para imam dan para pemimpin kami justru menyerahkan Yesus untuk dihukum mati di kayu salib. Dan Yesus yang kami harapkan itu mati Pak. Mati. Lalu ada berita lain, katanya dia bangkit. Dia hidup. Kami bingung Pak. Dan saudara tahu apa respon Yesus? Yesus gak bilang begini. Dia hidup, ini buktinya. Tara gitu ya. Ini aku, ini Yesus. Masa gak kenalin? Tuhan gak gitu loh saudara. Tuhan bilang apa? Ayat 25. Next slide. Lalu ia berkata pada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Apa maksudnya? Firman Allah, Alkitab. Kamu gak percaya semua yang ditulis di Alkitab. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Jadi saudara, Tuhan itu gak ngomong lalu, ini aku loh, ini loh aku, dibuka matanya. Enggak, Tuhan bilang, baca Alkitab. Baca Alkitabmu. Ini semua ditulis oleh para nabi, ini semua ada di Alkitab. Dan kamu gak percaya apa yang tertulis di Alkitab. Lalu Tuhan mulai menjelaskan apa yang Alkitab katakan tentang kematian dan kebangkitannya. Dan Tuhan memulai dari mana? Dari kitab Musa. Dijelasin sama-sama Tuhan. Dan ketika Tuhan menjelaskan semuanya itu, hati para murid itu, 2 orang itu, mereka kobar-kobar. Next slide. Kita lompat ke ayat 32. Dia bilang begini. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Hati mereka jadi berkobar-kobar saudara. Saat membaca kitab suci. Saudara saat baca Alkitab ngantuk kan? Sama, saya juga ada ngantuk sih. Itu kemalaman sudah bacanya ya, jangan malam-malam bacanya makanya ya. Atau kepagian masih baru bangun tidur. Harusnya kita baca firman Tuhan itu kita berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus menjelaskan pesan sesungguhnya dari kitab suci. Tuhan membuat mereka memahami betapa luar biasanya pesan Allah di
di Alkitab itu. Betapa luar biasanya bahwa memang Mesias harus disalib. Harus menderita. Harus mati. Menunjukkan betapa luar biasanya apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Dalam penderitaannya. Dan semua itu karena apa? Karena kasih Allah kepada kita semua. Semua itu diperlukan. Mesias harus mati, harus menderita, disalibkan, mati, dan bangkit. Semua diperlukan untuk apa? Untuk memberikan pengampunan pada kita. Untuk memberikan kesembuhan pada kita. Pemulihan pada kita. Untuk menjadi harapan bagi dunia yang rusak dan hancur yang penuh dosa ini. Dan mereka berkobar ketika tahu, oh ini maksudnya kitab suci. Oh ini kenapa pengharapan kami itu mati dan bangkit. Mereka berkobar-kobar. Apa yang kita pelajari dari ayat 2 ayat ini? Betapa pentingnya kita membaca Alkitab. Amin. Saya percaya bahwa membaca Alkitab itu sudah didengungkan sejak sekolah minggu. Tapi sampai hari ini pun banyak juga yang enggak tiap hari baca. Kenapa? Karena dianggap tidak penting. Dianggap tidak perlu. Sesuatu yang dianggap tidak perlu, ya enggak dilakukan. Saudara menganggap makan itu perlu? Karena kalau enggak makan bisa mati. Bisa kurus. Enggak makan bisa kurus. Bisa mati juga lama-lama ya. Tapi karena kita tahu itu penting, ya kita mesti makan. Saudara tahu sekolah itu penting? Makanya harus sekolah. Saudara tahu olahraga penting? Tapi enggak olahraga juga ya. Saudara, baca Alkitab itu penting. Kenapa? Karena Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Alkitab itu menjelaskan apa yang kita imani. Alkitab menjelaskan apa yang akan terjadi di kehidupan berikutnya. Saudara cuma pusingin di dunia ini. Saudara jangan cuma pusingin hidup di bawah matahari yang cuma 70, 80 tahun, 100 tahun deh paling lama. Tapi ada kekekalan setelah itu. Itu yang harus dipersiapkan. Dan saudara baca Alkitab gunanya untuk itu. Untuk kekekalan nanti. Yang kedua dari kisah ini dari ayat ini apa yang kita pelajari? Bahwa seringkali apa yang dianggap keburukan bagi manusia itu bisa menjadi kebaikan di hadapan Allah. Melihat Tuhan Yesus ditangkap, dihajar, dipakein mahkota duri, disuruh mikul kayu salib yang berat, disalib dan mati. Itu hal yang buruk kan? Manusia kita berkata, loh jangan dong, jangan dong. Seperti Petrus menarik Tuhan Yesus, dijauhkan daripadamu. Bagi manusia itu buruk, tapi bagi Allah itu sebuah karya yang luar biasa baiknya. Karena semua itu membuat kita dapat diselamatkan. Amin. Itu hal yang kedua. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sedang alami pergumulan, puji Tuhan. Kalau yang sedang tidak alami pergumulan, minta pergumulan. Pasti gak mau minta kan? Saudara, sesuatu hal yang kau alami hari ini buruk. Kalau emang itu Tuhan izinkan, itu pasti baik buat kita. Amin. Amin. Dan kalau hari ini kau alami banyak kesusahan hari ini, mungkin itu memang Tuhan izinin untuk didik, untuk merubah, untuk memperbaiki dirimu. Agar nanti engkau siap dan layak masuk dalam kemuliaan Tuhan nantinya. Firman Tuhan bilang di Ibrani bahwa karena engkau anakku, engkau aku hajar. Tapi kalau engkau bukan anakku, ya engkau aku gak apa-apain. Oh bukan anaknya. Kalau anak saya 3 orang itu gak mau sekolah, saya marahin, saya hajar. Tapi kalau anak orang lain, masa mau saya hajar? Bapaknya marah nanti ya.
Kalau kita dididik Tuhan, puji Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti bahwa di bumi ini penuh dengan kesengsaraan, saudara. Enggak. Saya enggak menganut teologi kesengsaraan. Saya teologi keseimbangan. Ada waktunya engkau dididik Tuhan, ada waktu yang engkau juga dimanja-manja sama Tuhan. Amin. Karena biasanya kalau kita sekolah, habis ujian UAS, ulangan umum, ada apa? Ada liburan. Ya, biar seimbang ya. Masa sengsara amat di bumi ini? Enggak juga, saudara. Masa di bumi senang-senang mulu? Enggak juga. Di bumi ini ada tujuan Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau sedang alami pergumulan, dan itu Tuhan izinkan, percayalah endingnya pasti baik. Mari kita mau belajar memandang dari sudut pandang kekekalan, bukan sudut pandang dunia ini. Lanjut ayat 28, saya kurang 2 menit. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Jadi mereka berjalan 11 kilometer, saudara. Lumayan jauh itu. Kalau saya udah gobios keringetan. Lalu Tuhan berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Hari sudah menjelang malam. Saudara bayangkan bahwa 11 kilo itu zaman dulu ditempuh pasti lebih lama dibanding zaman sekarang. Zaman itu sepatunya nggak ada yang Nike, Skechers ya. Pakai kasut dengan tali ya. Dan jalanannya juga belum aspal, masih batu-batu, pasti jalannya pelan. Mereka sampai ketika hari mau malam. Dan mereka mengundang Yesus untuk masuk. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Saat kita berjalan, Tuhan datang berjalan bersama dengan kita. Betul? Kita cerita, Tuhan dengerin, iya. Tuhan dengerin, iya. Tuhan jelasin, gini loh, oh iya. Tapi Tuhan gak merubah apa-apa. Kenapa? Karena engkau belum ajak dia masuk dalam hidupmu. Engkau belum ajak Tuhan masuk dalam pergumulanmu. Tuhan gak bilang sama mereka, saya masuk rumahmu ya, ikut makan dong. Enggak loh, Tuhan tetap mau jalan, lalu mereka bilang, Tuhan ayo masuk, makan bareng-bareng kami. Baru Tuhan masuk. Tuhan nunggu kita berdoa. Tuhan pimpin langkahku Tuhan. Tuhan ini bagaimana Tuhan? Tuhan tolong Tuhan. Perlu tindakan aktif saudara. Itulah gunanya berdoa. Makanya kalau ada yang bilang, percuma berdoa, toh yang terjadi kehendak Tuhan. Kita berdoa aja, kehendak Tuhan terjadi. Apalagi gak berdoa aja Pak. Kehendak siapa yang terjadi saudara? Bahaya kan kalau enggak Tuhan ya iblis. Bahaya. Itulah gunanya berdoa saudara. Kita menyerahkan keputusannya sama Tuhan. Wahyu 3 ayat 20. Next slide. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau kita buka pintu kita buat Tuhan, Tuhan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Dan enggak cuma makan bersama. Next slide. Pada waktu ia duduk makan, ia mengambil roti, dia mengucap berkat. Dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika Tuhan engkau undang masuk dalam hidupmu, dalam permasalahan. Ketika engkau menyerahkan keputusannya pada Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan akan membuat engkau mengenal jalan-jalannya. Oh yang ini ya Tuhan. Oh yang itu ya Tuhan. Oh mesti begini ya Tuhan.
Amin. Karena kadang-kadang kita bilang, aku berjalan dengan Tuhan. Tapi kita nggak izinkan Tuhan yang pimpin. Kita mau, kita yang pimpin. Kita yang pimpin, lalu kita berdoa, Tuhan kabulin dong. Tapi kita nggak undang dia masuk dan suruh Tuhan yang pimpin. Dan minta Tuhan yang pimpin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan itu sangat menghargai kehendak bebas kita. Kalau kita nggak berdoa, Tuhan juga mungkin nggak lakuin apa-apa. Karena itu berdoalah senantiasa. Ngobrollah sama Tuhan setiap saat. Amin. Harus berdoa. Jangan pernah menganggap remeh kuasa doa. Dan hal ini nggak berhenti di situ, saudara. Ketika mata mereka terbuka, mereka mengenal Yesus. Apa yang terjadi? Next slide. Lalu bangunlah mereka. Dan mereka apa? Kembali ke Yerusalem, saudara. Itu kan sudah malam. Sudah gelap. Tapi mereka kembali ke Yerusalem. Kembali jalan 11 kilometer lagi, saudara. Mereka kembali ke Yerusalem, mereka cari ke 11 murid itu. Cari ke 11 rasul itu. Dan mereka beritakan, Tuhan ketemu dengan kami. Tuhan singkapkan mata kami. Tuhan buat hati kami berkobar-kobar. Dan mereka juga jelasin bahwa memang Tuhan harus mati. Dan memang dia harus bangkit. Dan dia sudah bangkit sekarang. Artinya apa, saudara? Ayat ini berbicara pada kita. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, merasakan pemulihannya, merasakan kuasanya, merasakan mujizatnya. Loh, jangan diem, saudara. Beritakan sama orang lain. Ceritakan sama orang lain. Beritakan. Itu yang Pak Gem bilang kan. Tema kita, beritakan Injil. Injil itu kabar baik, saudara. Setelah kau beritakan Injil, tidak perlu harus tahu Yesus enggak? Enggak perlu gitu, saudara. Nanti sore dianggap kristenisasi di Indonesia soalnya ya. Cerita aja, aduh saya kemana gini-gini. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Saksikan, saudara. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, pasti banyak kesaksian yang keluar dari mulutmu. Amin. Amin. Saya undang pemusik ke depan. Saya tinggal 3 menit lagi. Bapak Ibu Saudara, hidup itu penuh misteri. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul ya? Ada yang tahu, ada yang terjadi. Apa yang terjadi ntar sore, nggak ada yang tahu. Semuanya bisa menduga-duga. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi yang kita tahu hari ini bahwa slide terakhir, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Karena itu, klik, kita harus selalu terhubung dengan Dia. Dengan terhubung dengan Tuhan senantiasa, kita bisa merasakan kehadirannya. Dia ada, Dia bersama, Dia pegang tangan kita. Ajak ngobrol Tuhan. Senantiasa. Dan saat kita terhubung dengan Dia, kita juga harus rajin baca Alkitab. Klik lagi, next slide lagi. Karena Tuhan berbicara melalui Alkitab kita. Saudara mungkin minta, Tuhan ngomong dong. Lewat tanda-tanda, petir kayak gitu. Kesandung kayak gitu ya. Apalah gitu ya, tanda. Tuhan berbicara lewat Alkitab, saudara. Baca Alkitab. Dia berbicara banyak di sana. Dan kau harus percaya dengan Alkitab. Karena Tuhan yang bilang. Kau gak percaya dengan perkataan nabi-nabi. Saudara, Alkitab kita dipelihara ribuan tahun, saudara. Kalau bukan Tuhan yang pelihara, tidak mungkin bisa bertahan selama itu. Alkitab yang saudara pegang, yang ada di HP, saudara tablet, saudara, yang terjemahkan berbagai macam bahasa,
itu dipelihara Tuhan, dijaga sampai tetap ada hari ini. Baca Alkitabmu, renungkan Alkitabmu. Karena lewat firman Tuhan, kita akan mengubah cara pikir kita. Saudara, saya ini pikirannya waktu dulu masih belum kenal Tuhan tuh ngaco. Saudara. Penuh pikiran jorok tuh ya, penuh pikiran jahat, macam-macam saudara. Tapi ketika baca firman Tuhan, sudah tahu seperti saudara pernah minum kopi yang ada ampasnya, lalu nyuci di keran? Belum pernah minum. Saya kalau minum kopi yang ada ampasnya, itu kalau nyuci di keran, saya buka kerannya, saya taruh di bawah air. Karena kalau digini kan memang gak bisa bersih kan? Apa yang terjadi? Airnya masuk kan? Airnya masuk. Terus yang hitam keluar tuh. Keluar. Lama-lama bersih kan? Sama. Pikiranmu kotor nih. Hatimu rusak nih. Kau baca firman Tuhan. Kau baca firman Tuhan. Firmannya yang masuk. Yang awalnya yang diingat film-film porno, sekarang diingat firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang jelek-jelek mulai hilang. Mulai hilang. Mulai hilang. Amin. Itu gunanya baca firman Tuhan. Merubah cara pikir kita, sudut pandang kita. Membuat kita memandang dari sudut pandangnya Allah. Sehingga kita gak lagi marah-marah sama Tuhan kalau ada masalah. Gak lagi kesal sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Baca Alkitabmu. Yang ketiga, harus rajin berdoa. Next slide. Rajin berdoa. Berdoa dalam arti gini. Tuhan akan masuk saat kita buka pintunya, saudara. Kalau kita nggak berdoa, ya Tuhan nggak masuk, saudara, ke pintu itu. Karena engkau nggak buka pintumu. Lagu tadi bilang, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Kita buka hati kita, biar Tuhan yang masuk. Biar Tuhan yang berperkara, biar Tuhan yang atur jalan hidupmu. Amin. Dan yang terakhir, saat dia masuk, next slide. Saat dia masuk, dia memberkati kita. Membuat kita mengenal, dialah Allah yang sejati. Amin. Kau akan alami hal-hal yang kau gak pernah pikirkan, yang gak pernah timbul dalam hatimu, yang gak pernah kau lihat. Dan kau berkata, ini benar Tuhan yang hidup. Inilah Tuhanku. Dan ketika kita mengenal Tuhan sebagai Raja kita, hati kita akan berkobar-kobar untuk melayani. Untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah sungguh juru selamat dunia. Amin. Yuk kita pakai berdiri. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Minta Tuhan hari ini saudara, buka pintu hatimu, pintu pikiranmu. Minta dia pimpin. Minta dia serahkan semua kehendakmu ke dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan yang beracara. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ini doa kami Tuhan, setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah bila engkau tak besertaku. Lebih sungguh lagi, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Amin. Pimpin langkah kami Tuhan,
lagi katakan, bila engkau tak besertaku, bila engkau tak. Saya undang Bapak Gembala. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan